Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tema 1, subtema 4. Ya, baik, perhatikan. Pertumbuhan itu biasa memang terjadi oleh makhluk hidup. Kita sudah berbicara tumbuhan, manusia, dan hewan. Sekarang kita berbicara tentang pertumbuhan dalam tumbuhan. Ya, tumbuhan juga merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan itu sendiri, yakni pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Nah, sekarang perhatikan ya, faktor internal. Faktor internal apa saja? Ya, faktor internal faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman ya. Ingat, faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman itu faktor internal. Apa saja? Ya, yang pertama adalah faktor genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga dan rasa buah dan lain-lain. Yang kedua adalah hormon. Ya, hormon juga dapat mempengaruhi. Hormon ini adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Ya. Sekarang faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat dalam luar tubuh tanaman, meliputi nutrisi berupa apa? Pupuk. Kedua, cahaya matahari sangat diperlukan untuk proses fotosintesis. 3, air dan kelembapan. Keempat, suhu udara. Kelima, kesuburan tanah. Baik. Nah, sekarang kita berbicara tentang perkembangbiakan tanaman. Tanaman ya berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Oke. Nah, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Oke. Nah, perhatikan lagi. Ya. Perkembangbiakan secara generatif. Apa itu? Ya. Perkembangan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, contohnya adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Oke, nah lihat ini ya, ini adalah contoh perkembangbiakan ya, contoh perkembangbiakan dari tanaman apa nih? Buah apa? Buah mangga ya. Perhatikan ya, dia dari pertama ya, awalnya ini biji mangga, tumbuh akar dan tunas, jadi pohon kecil hingga pohon besar. Ada tumbuh bunga-bunga ya. Nah, bunga-bunga inilah ya terjadi penyerbukan hingga menjadi buah mangga. Oke. Nah, kalian perhatikan lagi perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, secara vegetatif ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Ternyata vegetatif juga dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara alami, tanpa bantuan manusia. Kedua, secara buatan dengan bantuan manusia. Oke, nah sekarang kalian lihat nih perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, secara alami yaitu perkembangbiakan dengan tunas, biji, spora, atau umbi. Nah, contoh di sini adalah tumbuhan yang berkembang biak alami dengan tunas. Contohnya di sini pohon pisang dan pohon bambu. Kalau kalian menemukan pohon pisang berarti dia alami nih ya dengan tunas.
Nah, yang lain tumbuhan yang berkembang biak alami lagi selain dengan tunas biji ya, bayam, cabai, mangga nih, buah mangga juga tuh dengan biji ya. Tadi ya sudah yang di atas tadi kan sudah dijelaskan nanti ya, dengan biji ya. Bayam, cabai, mangga ini contohnya adalah buah mangga ya. Pohon mangga nih ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi. Nih ya, kembang biakan secara buatan. Cara buatan yaitu perkembangbiakan yang sengaja diperbanyak dan dibantu oleh manusia. Dengan maksud apa? Dengan maksud pangan, obat-obatan, dan keindahan. Nah, perkembangbiakan dengan bantuan manusia dapat dilakukan dengan stek dan cangkok. Nih, contohnya nih. Yang berkembang biak dengan stek singkong ya, minyak stek nih namanya stek ya. Oke, adalah singkong. Selanjutnya kalau ini buah apa nih? Buah mangga juga ya. Dia dengan dicangkok bisa. Kalau kita mau memperbanyak ya dengan batasan. Kalau tujuannya kita ingin memperbanyak buah singkong ya, produksi singkong ya dengan cara setek. Kalau memperbanyak buah mangga ya dengan cara dicangkok ya. Atau bukan pohon mangga, ternyata ini pohon kedondong. Setelah kita pelajari ya tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Thank you. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.